Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang load compression melalui buffer. Boleh di next. Oke, buat pendahuluan latar belakang. Jadi op-amp ini tuh banyak dipakai di alat elektronik seperti penguat dan filter. Dan kalau sinyal sensor langsung dihubungkan ke rangkaian lain, hasilnya bisa salah karena sinyalnya bisa melemah. Dan buffer itu digunakan agar sinyal tetap sama dan tidak terpengaruh oleh beban. Jadi intinya buffer menjaga sinyal tetap stabil saat dihubungkan ke rangkaian lain. Boleh di next. Oke, jadi tujuannya memahami konsep buffer sebagai bagian dari op-amp, mengetahui fungsi buffer dalam menjaga sinyal sensor, mengenal cara kerja dan komponen utama buffer. Jadi tujuannya itu tahu kenapa dan bagaimana buffer dipakai dalam sistem pengukuran. Boleh di next. Teori dasar buffer atau voltage follower itu memisahkan dua rangkaian supaya tidak saling mempengaruhi. Dan nilai penguatan itu sama dengan satu, artinya sinyal keluar sama dengan sinyal masuk. Fungsinya untuk menstabilkan sinyal dari sensor agar tidak berubah. Boleh di next. Jadi penguat buffer ini tuh sebenarnya bukan untuk memperkuat tegangan, tapi untuk memperkuat arus. Jadi meskipun tegangan masuk dan keluarnya sama, arus keluar bisa lebih besar. Salah satu ciri utama buffer adalah impedansi input yang tinggi dan impedansi output yang rendah. Artinya, dia tidak membebani sumber sinyal saat menerima masukan, tapi mampu menyalurkan arus dengan kuat ke rangkaian berikutnya. Karena itu, buffer sangat membantu untuk menstabilkan sinyal dan mengisolasi salah satu rangkaian dengan rangkaian lainnya. Tanpa buffer, sinyal bisa menurun saat terhubung ke beban berat. Tapi dengan buffer, penurunan tegangan dan atau voltage drop bisa dicegah sehingga hasil pengukuran tetap akurat. Next, dalam sistem instrumentasi juga buffer punya peran yang sangat penting. Ketika sensor menghasilkan sinyal, sinyal itu biasanya sangat lemah kalau langsung dihubungkan ke alat ukur atau penguat lain. Beban dari rangkaian itu bisa membuat sinyal berubah atau melemah. Jadi fungsi buffer di sini adalah sebagai pelindung atau penyangga. Dia memisahkan sensor dari beban sehingga sinyal asli dari sensor tetap aman dan tidak terdistorsi. Karena memiliki impedansi input yang tinggi, buffer tidak akan menyedot arus dari sensor, jadi sinyalnya tetap murni. Lalu karena impedansi inputnya yang rendah, buffer bisa menyalurkan sinyal dengan kuat ke rangkaian berikutnya tanpa kehilangan tegangan. Contoh penyerapannya itu ada banyak, seperti di alat medis misalnya ECG atau PPG, yang butuh sinyal biopotensial yang stabil, juga di sistem IoT atau sensor analog lain di mana kestabilan sinyal sangat penting. Next. Impedansi ini juga bisa dibilang seperti hambatan terhadap sinyal listrik. Jadi kalau impedansi inputnya yang tinggi, maka buffer tidak menarik arus dari sumber sinyal. Jadi sensor tetap bekerja normal tanpa terganggu. Sedangkan impedansi keluarannya rendah, artinya buffer bisa mendorong sinyal ke beban yang lebih berat tanpa kehilangan daya atau menyebabkan penurunan tegangan. Jadi kombinasi dua ini tuh membuat buffer sangat cocok untuk aplikasi load compensation. Dengan buffer, sinyal dari sensor bisa tetap utuh, stabil, dan akurat, walaupun dihubungkan ke rangkaian pengukuran yang lebih kompleks. Jadi bisa dibilang buffer itu sebagai jembatan penyeimbang antara sensor yang sensitif dan beban yang berat, agar keduanya bisa bekerja tanpa saling mempengaruhi. Next. Berikut terdapat rangkaian bentuk dan konfigurasi dari OpenLM 741 pada gambar yang di sebelah kiri, yang mana gambar tersebut merupakan gambar dari bentuk LM 741 dan diagram pin op-amp memiliki 8 kaki pin yang diantaranya yaitu offset 0, inverting input negatif, non-inverting input positif, P negatif supply voltage, offset 0, output, dan Q positif, positif supply voltage, dan yang terakhir yaitu no connection.
Selanjutnya, pada gambar sebelah kanan yaitu rangkaian buffer dari OPM LM741 yang mana dari bentuk skema rangkaian pada gambar tersebut menjelaskan bahwa rangkaian buffer dari OPM ini akan terbentuk dengan cara menghubungkan jalur input inverting ke jalur output operasional amplifier atau OPM. Penggabungan tersebut tanpa menggunakan komponen lain maupun resistor. Next. Selanjutnya ada aspek matematis. Persamaan untuk penguatan buffer, itu V out sama dengan V in. Jadi tegangan keluar sama dengan tegangan masuk. Atau AV sama dengan V out per V in sama dengan 1. Jadi dari persamaan tersebut dinyatakan bahwa rangkaian operasional amplifier itu nggak punya faktor penguat tegangan atau sama dengan AV sama dengan 1. Lanjut, untuk rumus penguatan arus pada op-amp buffer itu ada rumusnya itu AI sama dengan I out per I in. Karena impedansi yang masuk atau Zin itu sangat tinggi, maka arus yang masuknya itu kecil. Selanjutnya, impedansi keluar atau Z out rendah, itu rendah. Maka arus yang keluar juga itu bisa juga besar. Selain dari persamaan di atas itu, terdapat juga menggunakan persamaan AI sama dengan Z in per Z out. Ini buat contoh soalnya, misal ada spesifikasi op-amp Zin sama dengan 10 pangkat 6 ohm atau 1 mega ohm dan Z outnya itu 100 ohm. Jadi AI sama dengan 10 pangkat 6 per 100 sama dengan 10 pangkat 4 yang artinya penguatan arusnya itu sekitar 10.000 kali. Selanjutnya terdapat contoh soal. Untuk soal yang pertama yaitu penguat buffer diberi tegangan masuk sebesar 5 volt. Maka tentukan berapa nilai tegangan keluaran dan penguatan dari penguat buffer tersebut. Maka dari soal diketahui untuk P-in atau tegangan masuknya yaitu sebesar 5 volt. Dan di sini yang ditanyakan yaitu tegangan keluaran dan penguatannya. Untuk rumus dari tegangan keluaran atau V-out-nya itu V-out sama dengan V-in. Yang mana tegangan masuk sama dengan tegangan keluar. Dari sini kita diketahui bahwa tegangan masuknya itu sama dengan 5 volt, maka tegangan keluarnya yaitu sebesar 5 volt juga. Selanjutnya untuk penguatan, pada slide sebelumnya telah diketahui bahwa rumus dari penguatannya itu sama dengan V out per V in atau AV sama dengan tegangan keluar dibagi tegangan masuk. Di sini dapatkan 5 dibagi 5 sama dengan 1, maka penguat arusnya sekitar 1 kali. Untuk contoh selanjutnya terdapat di halaman slide kiri, di gambar sebelah kiri, yang mana nantinya akan dilanjutkan mengenai link drive-nya di deskripsi. Boleh di next. Selanjutnya di sini merupakan pembuktian simulasi pada soal sebelumnya, yang mana simulasi rancangan rangkaian penguat buffer berdasarkan soal sebelumnya dari skema gambar rangkaian penguat buffer OPM LM741 dapat dilihat bahwa pin 2 input inverting dihubungkan dengan output dari OPM LM741. Untuk melihat bagaimana bentuk gelombang input dan outputnya, maka kita akan melihat dengan alat instrumentasi bernama osiloskop. Berdasarkan simulasi yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan dari gambar gelombang di atas terukur menggunakan osiloskop bahwa dengan rangkaian penguat buffer menggunakan OPM LM741, ternyata gelombang output sama persis dengan gelombang input. Hal tersebut menandakan bahwa antara teori dengan pembuktian menggunakan simulasi tersebut jika sinyal output sama dengan sinyal input, yaitu V out sama dengan V in. Nah, di sini pada gambar slide yang sebelah kanan dibuktikan bahwasanya untuk sinyal untuk tegangan masuk dan juga tegangan keluar yaitu sama dengan 5 volt. Boleh di next? Oke, kesimpulannya itu poin pertama, buffer menjaga sinyal tetap stabil dan tidak berubah. Poin kedua, memiliki impedansi masuk tinggi dan keluar rendah. Poin ketiga, berguna untuk mengisolasi sensor dari beban. Jadi intinya itu, buffer penting untuk menjaga akurasi hasil pengukuran. Boleh di next. Ini referensi yang kita dapatkan. Boleh di next. Oke, presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.